Ada yang beranggapan bahwa besaran bantuan pangan non-tunai BPNT atau sembako ini yang besarnya 200.000, apakah tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang saja? Lalu juga ada yang bertanya, mengapa jumlah dan bentuk bantuan sembako di tiap-tiap daerah ini berbeda? Apakah jumlahnya ini dikurangi atau bahkan dikorupsi? Hingga hari ini, Inspirasi Oktara menerima kabar dari beberapa KPM, ada beberapa daerah yang program bantuan pangan non-tunai atau sembakonya ini sudah cair. Lalu daerah mana saja itu? Bagi Anda yang ingin menemukan jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut, Anda harus menonton video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Bagi Anda yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki Anda selalu dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Inspirasi Oktara, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel ini. Bagi para subscriber yang senantiasa memberikan like, lalu komentar, dan juga menyebarkan informasi yang ada di video Inspirasi Oktara kepada semua orang, saya ucapkan terima kasih. Tentu bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jika Anda suka dengan channel ini, silakan Anda like videonya. Bagi Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya, tekan subscribe dari sekarang karena subscribe itu gratis. Subscribe Anda sangat berarti bagi perkembangan channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya, tombol loncengnya, agar Anda bisa menerima informasi terbaru yang saya unggah melalui channel Inspirasi Oktara. Sahabat Inspirasi Oktara, bantuan pangan non-tunai yang sekarang dirubah menjadi program sembako dengan jumlah nominal yang saat ini mencapai 200.000, ini adalah bantuan komplementaritas bagi penerima PKH dan juga adalah bantuan utama bagi mereka yang tidak menerima PKH. Nah, bantuan program sembako atau BPNT ini ditanggung-jawabi jika di masing-masing daerah yang bertanggung jawab adalah petugas dari bantuan sosial pangan yang diletakkan di kecamatan, namanya adalah TKSK. Nah, sebagai pendamping PKH, karena bantuan sembako atau BPNT ini adalah bantuan komplementaritas atau bantuan tambahan yang diterima oleh KPM saya, maka di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan sembako dan juga mengabarkan bagi Anda di akhir nanti saya akan mengumumkan daerah mana saja yang sembakonya atau BPNT-nya sudah cair. Saya membaca salah satu komentar yang masuk baik di Facebook Inspirasi Oktara atau di channel YouTube bahwa ada KPM yang mengharapkan bahwa bantuan sembako sebesar 200.000 itu apakah tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai, apakah harus sembako, karena menurutnya KPM tersebut bisa membeli sendiri kebutuhan pokok sebesar 200.000 sesuai dengan harga yang ia ketahui. Apakah bisa seperti itu? Jawabannya adalah tidak bisa. Nah, kita tahu namanya saja bantuan pangan non-tunai atau program sembako. Maka uang yang masuk yang diturunkan kepada pusat, uang yang diturunkan dari pusat menuju kepada ATM atau KKS masing-masing, jumlahnya memang berbentuk uang tunai atau uang non-tunai 200.000. Tetapi pencairannya harus dalam bentuk sembako atau kebutuhan pokok. Nah, sebagai pendamping PKH yang biasanya saya mendampingi KPM saya saat mencairkan bantuan, saya memberikan pendapat bahwa mengapa kok bantuan BPNT atau sembako ini harus dicairkan dalam bentuk barang, bukan uang. Dengan adanya bantuan pangan non-tunai atau program sembako, pemerintah mengharapkan terjadinya simbiosis mutualisme. Jadi, jika misalnya KPM penerima kartu tadi sudah menerima bantuan pangan non-tunai atau program sembako dengan jumlah tersebut, lalu warung atau agen-agennya juga memperoleh manfaat dari adanya transaksi. Dan juga supplier beras, supplier sayuran, supplier ikan, misalnya supplier daging, supplier telur, dan yang lain sebagainya juga memperoleh manfaat dari adanya program pemerintah ini. Jadi di sini program sembako menurut saya sangat adil, jadi bisa menyentuh lapisan ke bawah hingga ke atas. Jadi semuanya saling membutuhkan
sehingga roda perekonomian, roda transaksi dari program sembako ini bisa berjalan. Bagi saya itu adalah alasan yang paling penting mengapa program bantuan sembako atau BPNT ini harus dicairkan dalam bentuk barang, bukan uang. Bisa jadi jika misalnya bantuan BPNT atau sembako dicairkan dalam bentuk uang tunai misalnya 200.000, nah bagi KPM yang jujur, ia akan menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan pokoknya, membelikan beras, minyak, telur, ikan, dan yang lain sebagainya. Bagi yang tidak jujur, 200.000 ini akan sia-sia, misalnya dibelikan baju, atau dibelikan rokok, atau dibelikan pulsa. Bisa jadi seperti itu. Hingga hari ini saya membaca postingan beberapa KPM yang mengeluhkan tentang jumlah sembako yang diterima ini tidak sama dengan daerah-daerah yang lain. Ada yang misalnya berasnya mendapat 10 kilo misalnya, ada yang 12 kilo, ada yang 15 kilo, ada yang telurnya misal 8 butir, ada yang telurnya setengah kilo, dan yang lain sebagainya. Ada yang sayurnya seperti ini, buahnya seperti ini, dan masih banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat penerima program bantuan sembako. Dengan bantuan 200.000 ini, menurut saya, Anda sebagai penerima bantuan pangan, ini harus sangat bersyukur kepada pemerintah. Jadi berapapun jumlah yang Anda terima, ini seharusnya menjadi ladang syukur kita. Supplier, lalu agen, lalu e-warung, ini membutuhkan biaya transport, membutuhkan biaya kuli angkut beras, membutuhkan biaya untuk membungkus ayamnya, dagingnya, biaya untuk mengepak misalnya sayur, buah-buahan, dan yang lain sebagainya. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh supplier, oleh agen maupun e-warung ini dikalkulasikan sedemikian rupa sehingga dana 200.000 BPNT atau sembako dari pemerintah ini bisa dialokasikan sebaik mungkin, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Jadi seperti itu. Para penerima program bantuan sembako atau BPNT tentu memiliki hak untuk melaporkan kepada petugas yang berwenang. Dalam hal ini, untuk petugas pertama yang perlu Anda lapori adalah TKSK terkait dengan jika misalnya ada sembako yang Anda terima ini tidak sesuai. Maksudnya, misalnya beras terlalu jelek berasnya, ada kutunya. Lalu jika misalnya buahnya ternyata busuk. Lalu misalnya ayam atau dagingnya ini sudah kadaluarsa atau menimbulkan bau yang tidak sedap. Lalu juga misalnya sayurnya ini ternyata sudah tidak layak untuk dimakan. Lalu juga misalnya telurnya ini terlalu sedikit jumlahnya atau telurnya busuk. Nah, ini bisa Anda laporkan jika ada penyalahgunaan seperti itu. Tetapi terkait dengan jumlah, bentuk, dan yang lain sebagainya, tentu ini setiap e-warung, setiap agen penyalur, dan juga tiap supplier ini menentukan kondisi di daerah masing-masing. Tentu untuk agen atau e-warung di daerah perkotaan ini tidak akan sama perlakuannya atau perhitungan ekonominya dengan agen atau e-warung yang ada di bawah kaki gunung misalnya, yang ada di tepi pantai misalnya, yang ada di tengah hutan misalnya. Ini bisa jadi perbedaan-perbedaan yang Anda terima ini adalah faktor dari kondisi tempat tinggal Anda masing-masing. Sekali lagi Anda harus ketahui bahwa bantuan dengan jumlah uang nominal 200.000 ini adalah bantuan yang sudah dikalkulasikan dengan biaya angkut dan yang lain sebagainya. Ini sepengetahuan saya, karena saya pernah mendampingi KPM dan beras yang diantarkan dari supplier ini diangkut oleh kuli panggul, ada truknya, ini juga butuh biaya-biaya seperti itu. Jadi tidak bisa Anda mentotal harus sesuai jumlahnya 200.000. Ini menurut saya sangat mustahil. Dan juga sekali lagi disesuaikan dengan di mana tempat Anda tinggal sekarang, seperti itu. Mulai dari kemarin hingga hari ini, saya telah membaca beberapa kabar yang disampaikan oleh para penerima bantuan pangan non-tunai atau sembako, baik itu penerima BPNT non-PKH maupun penerima BPNT yang juga menerima PKH. Saya akan membacakan beberapa daerah yang katanya ini cair. Ini sesuai dengan laporan ibu-ibu. Ada yang sudah memposting bentuk bantuannya, memposting berasnya, ada juga yang hanya memposting mengabarkan saja bahwa bantuan BPNT di daerahnya cair. Oke, untuk daerah-daerah yang sudah cair hingga hari ini, itu yang pertama adalah Desa Sukajaya, Kabupaten Cianjur. Ada juga Kabupaten Malang, ada Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, ada Kota Medan, Sumatera Utara, Kupang, Donggala, Sulawesi Tengah, ada Makassar, Sulawesi Selatan, ada Pemalang, Jawa Tengah, ada Sorong, Papua, Padang, lalu juga ada daerah Tanah Wangko,
itu Manado. Tentu daerah-daerah yang lain akan menyusul. Bahkan saya rasa ketika saya memposting video ini, ada beberapa daerah yang sudah cair, ini tentunya. Nah, bagi Anda yang merasa belum cair, Anda harus bersabar, terutama yang Januari kemarin juga belum cair, Anda harus bersabar. Semoga data-data yang menjadi masalah kemarin ini bisa terselesaikan. Bagi Anda yang sudah cair BPNT atau sembakonya, silakan absen di kolom komentar. Sebutkan dari daerah mana saja. Sahabat Inspirasi Oktara, semoga bantuan BPNT atau program sembako di bulan ini bisa bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga Anda, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan selalu support perkembangan channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.